Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ini pertemuan ke-12 ya. Baik, ini pertemuan ke-12 di pembahasan kitab Al-I'rab an Qawaidil I'rab karya Imam Ibn Hisham rahimahullahu taala. Kita tentunya masih di bab 3, yaitu sekarang di pembahasan an-na'us sadis itu ya. Jenis yang ke-6, ma ya'ti ala sab'ati aujuh. Dari jenis yang ke-6 dari kata-kata yang perlu diketahui oleh orang-orang yang i'rab adalah apa yang datang di atas 7 sisi. Sebelumnya kemarin berapa? 5. Jadi tidak berurut ya. Ini langsung 7. Jadi ini kata dia kalau dalam kalimat i'rabnya dan maknanya itu ada 7. Ada 7. Nah, ini nanti yang membuat antum hati-hati. Iya. Ketika dia datang. Wahwa kode. Ini hanya satu saja. Dia memang 7 sisi tapi satu saja. Kan anak udah bilang sama antum kemarin bahwa banyak sisinya tapi sedikit hurufnya. Sedikit hurufnya. Yang pertama kode ini. Dia adalah kode. Kode sangat banyak, tapi kita sudah ambil berapa di kode? Sudah ambil. Ya kan? Kita sudah ambil kan? Di pembahasan tufa sudah dikasih. Kalau masuk pada madi, ya kan? Punya berapa makna? 2. Itu sudah 2 sisi namanya itu. Ya kan? Kalau masuk pada fi'il mudhari berapa sisi? 2 juga. Berarti sudah berapa? 4. Itu sudah 4. Tinggal tambah sedikit di sini. Kita sudah pelajari sebagiannya. Itulah sisi-sisi dari kode. Tapi kan di kitab dasar hanya dikasih yang mudah saja kita pahami. Iya, sekarang fa'adu aujuhiha, maka salah satu dari sisinya antakunasman. Masya Allah, ternyata dia itu kode bisa menjadi isim. Selama ini kan kita tahu bahwa dia adalah harf yang merupakan alamat dari fi'il. Dia ternyata bisa sebagai isim bimakna hasbu, bermakna hasbu, cukup. Bermakna apa? Hasbu. Fayuqal fiha, maka dikatakan padanya kodi bigoiri nun, tanpa nun, karena ini isim bisa disandarkan kepada apa? Iya, mutakalim, sama dengan antum bilang yadi, tanganku. Maka apa? Kodi, cukup bagiku. Cukup bagiku. Perhatikan ini ya, kama yuqal hasbi. Sebagaimana dikatakan apa? Hasbi. Ini makna yang pertama, jangan ditahu. Sisi yang pertama. Asani, sisi yang kedua, antakunasmi fi'lin. Dia ternyata bisa juga isim tapi isim fi'il. Tahu isim fi'il? Isim tapi bermakna apa? Fi'il. Bimakna yakfi, bermakna yakfi. Berarti isim fi'il mudhari. Ya kan? Berarti isim fi'il mudhari. Kan isim fi'il itu kan ada 3. Ada isim fi'il amr, ada isim fi'il mudhari, ada isim fi'il madhi. Ini kode isim fi'il yang bermakna yakfi. Berarti dia isim apa? Fi'il mudhari. Fayuqal, maka dikatakan kode ni pakai ya, pakai nun wikoya karena dia isim fi'il. Itu ciri-cirinya ini. Kalau dia pakai ya berarti maknanya apa? Kalau pakai nun wikoya antara dia dan ya, maka dia isim fi'il. Kalau enggak pakai isim. Anda paham ciri-cirinya? Maka dia isim. Lihat nih, kode ni bin nun, dengan nun. Nun apa ini? Nun apa ini? Nun wikoya. Karena isim, iya kan? Karena isim fi'il tidak bisa bersambung langsung dengan ya. Anda pahami? Beda kalau isim. Kama yuqal yakfini. Berarti apa artinya kode ni? Ya sama juga, cukup. Cuman maknanya fi'il. Yakfini, dia cukup bagiku. Kode ni, dia cukup bagi saya. Jadi ada kalau tadi cukup bagi saya.
Kalau ini kan harus ada fiilnya, ada fa'ilnya. Karena ini ya-nya sebagai maf'ulun bi. Berarti dia cukup bagi saya, atau itu cukup bagi saya, atau ini cukup bagi saya. Jadi antum bisa bilang begitu. Kodeni. Paham kan? Jelas ini? Ini makna yang kedua. Asal itu yang ketiga. Antakuna harfu tahqiq. Dia bisa bermakna harfu tahqiq. Ini sudah kita pelajari. Fatadkhulu ala, maka dia masuk pada al-madhi. Huruf yang bermakna sungguh. Jadi dia di sini huruf. Kalau tadi isim, dia bermakna sungguh. Nah, qad aflaha man zakkaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang mensucikannya. Qila wa 'alal mudhari, dikatakan juga pada fi'il mudhari. Ini yang disinggung oleh siapa? Oleh Ahmad Sabit, ditupah. Yaitu ini khusus kalau masuk pada sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan dia bisa bermakna qad juga tahqiq, bermakna tahqiq kalau masuk juga pada fi'il mudhari. Nah, contoh qad ya'lamu ma antum alai. Tidak bisa kita katakan di sini sering Allah tahu apa yang kalian berada di atasnya, atau jarang Allah tahu, kan tidak boleh. Di sini bermakna apa? Tahqiq. Sungguh Allah tahu apa yang kalian berada di atasnya. Perhatikan maknanya ini. Ini makna keberapa? Ketiga. Ar-rabi yang keempat. Antakun harfu tawakku. Dia menunjukkan harfu tawakku. Ya, huruf yang menunjukkan tawakku. Apa tawakku? Intidar asy-syai' al-makruh. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya. Atau bermakna intidar saja, menanti. Iya, bermakna apa? Menanti, menunggu. Iya, menanti atau apa? Menunggu. Lihat, fatadkhulu alaihima aidha, maka masuk juga pada keduanya. Siapa keduanya? Madi dan mudhari. Taqul, antum katakan qad yakhruju Zaid. Kalau dibilang begini, bukan ini artinya sungguh Zaid keluar, atau sungguh Zaid akan keluar, atau kadang Zaid keluar, atau sering Zaid keluar, bukan. Ini kata beliau, fadalla ala annal khuruj muntadharun mutawaqqaun. Ini hanya menunjukkan bahwa keluar itu dinantikan, ditunggu. Berarti kalau bilang qad yakhruju Zaid, semoga Zaid keluar, artinya dinantikan keluarnya. Dinantikan apanya? Keluarnya. Ini yang keempat. Wa za'ama ba'duhum annaha la takunu litawaqqu' ma'al madhi. Sebagian mereka dari ahli bahasa menyangka bahwasannya dia tidak bermakna tawakku kalau bersama madhi. Li'anna tawakku intidar al-wuku. Li'anna tawakku itu intidar al-wuku. Kan namanya menanti itu kan, tawakku itu kan menanti terjadinya. Namanya madhi kapan? Kan sudah terjadi. Makanya ada yang mengatakan seperti itu. Wal madhi qad waqa. Sementara madhi itu telah terjadi. Tidak masalah. Tidak ada masalah kan ditakbir dengan madhi sesuatu yang belum terjadi. Iya kan? Betul nggak? Misalnya apa? Banyak dalam hadis, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi dakhalal jannah. Dakhalal jannah. Pakai apa itu? Madhi itu. Apakah sudah masuk surga? Kan belum. Menunjukkan apa? Tawakku. Dia nantikan itu. Antum bisa paham ini? Menunjukkan pastinya karena ditakbir dengan madhi padahal belum terjadi. Antum bisa paham ini? Itu hal biasa. Makanya belum bilang ini za'ama. Ini disangka oleh sebagian orang tidak bisa. Bisa. Madhi juga bisa. Karena biasa syariat menggunakan madhi padahal untuk perkara yang belum terjadi. Tidak apa-apa. Wa qala alladhi athbatu ma'na tawakku ma'al madhi. Berkata orang-orang yang menetapkan makna tawakku bersama madhi, innaha tadullu ala annahu kana muntadharan. Iya kan? Apa yang diragukan dari situ? Itu menunjukkan bahwasanya itu hal yang sangat dinantikan. Taqul qad raqibal amir. Padahal belum. Kan gini. Misalnya antum begini. Antum lagi tunggu dokter. Antum tunggu telepon, dibilang anggotanya bilang, "Jalan nih," padahal masih makan di rumah. Apa maksudnya itu? Kan dia belum jalan, tapi antum sudah tunggu, sudah tanya-tanya, mana mi? Apa dibilang anggotanya di rumah? Jalan nih. Untuk apa itu maksudnya? Tunggu mi jalan. Antum paham ini?
Itu hal biasa, menunjukkan hal itu apa? Dinanti. Ini biasa. Taqul qad raqibal amir. Amir telah naik, telah jalan. Liqaumin yantadirun hadzal khabar. Untuk orang, antum katakan kepada orang yang menanti itu berita. Wa yatawaqqauna fi'la, dan mereka menanti itu terjadinya perbuatan itu. Mereka menunggunya. Ini sisi keberapa? Keempat. Wal al-khamis, sisi kelima, takribul madi minal hal. Menunjukkan dekatnya yang lampau dari al-hal, dari sekarang. Iya, dekatnya lampau dari sekarang. Artinya masa lalu itu dekat dengan masa sekarang. Lihat dulu, walihada talzamu qadama al-madi al-waqi' hala. Oleh karena itu kata beliau rahimahullah, itu selalu qada bersama madi kalau terjadinya sekarang. Imma dhahiratan, apakah kodenya nampak? Lihat, wa qad fassala lakum ma harrama alaikum. Lihat, sungguh Allah telah merinci untuk kalian apa yang diharamkan kepada kalian. Ini gimana ini maknanya ini? Apa maknanya ini? Kan seakan-akan apa? Telah dirinci maknanya. Padahal sekarang baru diturunkan ini ayat, terkait dengan perkara-perkara yang diharamkan. Berarti ditakbir dengan madi, tapi menunjukkan makna apa? Hal. Sekarang. Tahu hal? Halan sekarang, bukan hal keadaan. Iya. Menunjukkan makna apa? Sekarang. Kan maknanya itu ada hal, ada istiqbal. Hal maksudnya sekarang, istiqbal artinya apa? Akan datang. Paham ini? Sungguh sekarang telah dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian apa yang diharamkan. Kodenya ada di sini. Wa qad fassala. Ada kodenya terlafadzkan. Au muqaddaratan. Bisa juga kodenya dihilangkan. Bisa juga kodenya di apa? Kodenya dihilangkan. Nah, contoh hadihi bid'atuna ruddat ilaina. Asalnya ini kode ruddat. Ini bid'ah kami. Ya kan? Ini bid'ah kami, barang-barang kami telah dikembalikan kepada kami. Ini kan padahal dikembalikannya kapan? Kan ini tentang kisah Nabi Yusuf, saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Jadi itu udah dikembalikan di Mesir. Dia kembali ke ayahnya, dia bilang ini telah dikembalikan kepada kami, seakan-akan baru dikembalikan. Itu namanya hikayat apa? Al-hal. Takbir dengan madi, tapi yang diinginkan dengannya apa? Takrib lil hal, mendekati sekarang, seakan-akan itu baru, saking bahagianya. Saking apa? Bahagianya. Antum bisa paham itu? Ini maknanya takribul madi minal hal. Menunjukkan dekatnya madi yang terjadi sebelumnya dari sekarang yang dia ucapkan. Dari sekarang yang dia apa? Ucapkan. Jadi pakai kode menunjukkan baru saja terjadi begitu. Padahal sudah lama. Bisa sudah lama. Anda bisa paham ini? Jelas ya? Ini Masya Allah. Ini makna yang kelima. Wa qala Ibnu Usfur, dan berkata Ibnu Usfur, ya, idza ujibal qasam bimadin muthbatin mutasarrifin, ya, fa in kana qariban minal hal ji'ta bil lam. Ini tambahannya, wa qad. Ini faedah tambahan dari Ibnu Usfur rahimahullah. Apabila dijawab dari sumpah dengan madi, maksudnya dengan fi'il madi, ya, lampau fi'il madi tapi muthbat, artinya goir manfi, tidak manfi. Terus mutasarrif artinya fi'il madi itu bukan fi'il jamid. Karena fi'il madi itu ada dua bentuknya, ada fi'il madi jamid, ada fi'il madi mutasarrif. Maka fa in kana qariban min hal, kalau dia dekat dari hal, dekat dari waktu sekarang, ji'ta billah wa qad. Maka ada tambahannya, bukan hanya kode, tapi apa? Tambahkan lam. Iya, kalau itu setelah kode adalah madi, terus goir manfi, tidak manfi. Nah, tallahi laqad qama Zaidun. Demi Allah, sungguh Zaid telah berdiri. Maksudnya apa? Baru saja. Ditakbir dengan madi, tapi apa? Untuk menunjukkan makna apa? Hal, makna sekarang. Makna sekarang. Lam di situ adalah lam jawaban sumpah. Lam di situ adalah lam jawaban
sumpah. Ini kalau sumpah, khusus sumpah ini. Ya selain sumpah tidak perlu ada lam. Tidak perlu ada apa? Lam. Tapi kalau sumpah didatangkan sebelum kode itu apa siapa? Lam. Kalau ada sumpah seperti ini. Wa in kana ba'idan, kalau masih lama, masih jauh. Masih jauh yang disumpah itu. Ji'ta bil lam faqat. Maka antum datangkan apa? Lam saja. Karena kode itu maknanya. Maknanya kode tadi apa? Takribil maddi minal hal. Paham ini? Kalau masih jauh, ya lam sumpah saja. Jangan tambahkan apa? Jangan tambahkan apa? Kode. Nah, contoh kakaulihi seperti perkataannya penyair. Halaftu laha billahi hilfata fajirin lanamu fama im min hadithin wala soli. Mana dia? Lanamu, karena masih lama. Karena masih lama dia, maka dipakaikan apa? Lanamu. Jelas ini? Jelas kan? Iya. Saya bersumpah karenanya. Halaftu laha, saya bersumpah karenanya billahi, demi Allah, hilfata fajirin, dengan sumpah dusta. Lanamu, bahwa sungguh dia akan tidur. Tapi takbir dengan madi, tapi madinya ini apa? Masih kapan? Masih lama. Ciri-cirinya dia masih lama dari mana? Karena tidak ada apa? Kode. Itu sih. Kalau dia takbir dengan kode, maka segera akan segera dia lakukan. Jelas kan? Jelas ya? Alhamdulillah. Wa za'ama az-Zamakhsyari. Keluar lagi dia. Keluar lagi arisannya ini. Zamakhsyari. Ya. Pentolannya Mu'tazilah. Wa za'ama az-Zamakhsyari, disangka oleh Zamakhsyari indama takallama ala qawlihi, ketika dia berbicara terhadap firman Allah, laqad arsalna nuhan fi suratil A'raf, di surah Al-A'raf, ana qad ma'alamil qasam bimakna tawakkul. Kalau Zamakhsyari menyangka bahwa qad bersama lamul qasam bermakna tawakkul. Apa tawakkul? Dinanti. Dia bukan bermakna apa? Takrib al-madi minal hal. Dia malah diarahkan ke makna sebelumnya. Paham ini? Yaitu dia tidak mengatakan maknanya yang ini. Dia mau maknanya yang keberapa? Yang sebelumnya, yang keempat. Itu menurut siapa? Zamakhsyari. Dia bilang, li'anna sami'a yatawaqqa'ul khabar inda sima'il muqsam bi. Alasannya dia karena pendengar menanti berita ketika dia mendengar sumpah. Ketika dia mendengar sumpah, wallahi, orang menanti. Oh, apa yang disumpahi? Laqad arsalna nuhan. Kan laqad, la itu menunjukkan jawaban sumpah. Berarti ada sumpah itu yang dihilangkan. Ada sumpah itu yang dihilangkan. Jadi menurut dia, karena setelah sumpah orang akan menanti jawaban sumpahnya. Laqad arsalna nuhan, berarti ini tawakkul maknanya. Bukan maknanya apa? Bukan bermakna apa? At-takrib al-madi minal hal. Anu paham ini? Ini kalau bilang apa? Zamakhsyari. Tapi yang benarnya di awal tadi, laqad arsalna nuha, menunjukkan itu dekat dengan hal. Paham? Ini perkara madi, tapi seakan-akan diutusnya Nuh itu apa? Baru saja sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum paham ini? Jelas ini? Anu paham maknanya? Alhamdulillah. As-sadis yang keenam, bermakna at-taklil. Ini biasa sudah kita ambil. Dia bisa bermakna at-taklil. Tahu at-taklil? Apa terjemahannya? Jarang atau sedikit. Wa dorban, dia ada dua jenis. Taklilu buku'il fi'il, bisa menunjukkan sedikitnya atau jarangnya terjadi perbuatan itu. Nah, contoh qad yasduqul kadhub. Kadang pendusta itu jujur. Jadi yang kadangnya apa? Kadubnya atau yasduku? Yasdukunya. Paham? Perbuatannya. Kadang pendusta jujur, ya kan? Wa qad yajudul bakil. Kadang orang kikir itu dermawan. Kadang orang kikir itu apa? Dermawan. Apanya yang kadang? Dermawannya. Namanya kikir ya seke lah. Anda paham ini? Kikir ya kikir, paham kan? Cuman dermawannya yang kadang. Ini namanya kadang menunjukkan perbuatannya yang sedikit. Kemudian yang berikutnya wa ta'lilu wa taqlilu muta'allaqihi. Kadang menunjukkan taklil sedikit tapi muta'alliqnya. Apa muta'alliqnya?
yaitu yang dia amili istilahnya. Lihat, qad ya'lamu ma antum alai. Lihat, qad ya'lamu. Apakah fiilnya kadang? Enggak. Allah selalu tahu ma antum alai, sekecil apapun yang kalian berada di atasnya. Begitu maksudnya maknanya. Sedikit bagaimanapun kalian keadaannya, Allah tahu, apalagi yang banyak. Paham ini? Allah tahu isi hati kalian paling kecilnya. Itu paham maksudnya? Ma antum alai ini yang muta'alliq kan? Ma antum sekarang kalau antum ditanya, ma antum alai muta'alliq bi ain? Ini, ma antum alai muta'alliq di mana? Siapa yang beramal ini pada ma antum alai? Kan ya'lamu. Berarti ini kan tadi kan fiilnya. Yang pertama tadi itu yang menunjukkan sedikit apanya? Fiilnya. Kalau ini bukan di ya'lamunya, karena Allah selalu tahu. Iya kan? Bukan sedikit, bukan kadang yang Allah, tapi Allah selalu tahu. Tapi yang Allah tahu ini apa? Ma antum alai. Ini yang taklilnya. Paham? Yang paling sedikit dari kalian, keadaan kalian itu Allah tahu. Apalagi yang paling banyaknya. Jelas ini? Jelas maksudnya? Jadi itu dia. Ada yang bisa pahami atau masih sulit? Kan gini. Tadi kan kalau kita terjemahkan yang pertama, seperti makna yang pertama ini tidak cocok. Tadi kan qad yasduqul kadzub. Kadang pendusta jujur. Yang taklilnya ini yang kadang mana? Yang mana? Kan yasduku fiilnya. Sekarang qad ya'lamu. Ini Allah ini. Ini ya'lamu yang taklil atau bukan? Tidak mungkin kan? Karena Allah selalu tahu kan begitu. Berarti mana yang taklil? Ma antum alai. Itu maksudnya. Perbuatannya, setelahnya. Bukan fiilnya, tapi muta'alliqnya, muta'allaqnya yang digantung ke sebelumnya. Paham kan? Bahasa anunya ma'mulnya. Anda paham ini? Kan ada muta'alliq, ada muta'allaq. Apa itu muta'alliq? Yang beramal kepadanya. Nah, kalau muta'allaq saya bahasakan. Ada amil, ada ma'mul. Ja'a Zaidun, mana amil? Mana ma'mul? Begitu maksudnya. Ini sama aja ini, muta'alliq, muta'allaq. Muta'alliq amil, muta'allaq begitu. Misal gini, Zaidun fiddar. Zaidun fiddar. Paham kan? Zaidun fiddar. Fiddar muta'alliq bi mahdhuf wujuban. Yang mana mahdhuf inilah amilnya. Amilnya. Paham gak ini? Jelas ini? Berarti fiddar muta'allaq. Ini yang digantungkan kepada yang mahdhuf wujuban. Antum bisa pahami? Maksudnya amilnya. Ini maksudnya apa? Amilnya. Jelas itu? Jadi muta'allaqihi. Perhatikan huruf harokat lamnya. Muta'allaq bukan muta'alliq. Kalau muta'alliq berarti ya'lamu. Kalau muta'allaq berarti siapa? Ma antum alaih. Jelas? Jelas ini? Di fathah. Ai annamahum alaihi huwa aqallu ma'lumatillahi ta'ala. Yaitu apa yang mereka berada di atasnya itu adalah paling sedikit yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah mengetahui yang rinci dari keadaan kalian. Itu maksudnya. Allah mengetahui yang rinci dari keadaan kalian. Tidak ada yang bisa bersembunyi. Ada paham ini? Paham Ridwan? Yakin? Betul? Tidak terpaksa? Oh, alhamdulillah. Iya, wa za'ama ba'duhum anna fi dzalika litahqiq kama taqaddam. Sebagian mereka menyangka bahwasanya di sini litahqiq, iya kan, kembali ke makna yang sebelumnya tadi, yang bermakna tahqiq yang mana itu? Yang makna ketiga. Kan kila tadi wa alal mudhari. Dah, yang di poin ketiga. Di poin ketiga. Kalau itu ya selesai masalah. Selesai masalah. Ya wa za'ama anna taqlil fil mithalaini al-awwalaini lam yustafat min qad. Dan mereka menyangka bahasanya taklil dalam dua contoh yang pertama, yaitu qad yasduqul kadzub wa qad yajudul bakil. Dua contoh yang pertama itu tidak diambil dari qad, bal min qaulika al bakil yajud. Bahkan memang dari ucapan kamu al bakil yajud,
Ya memang namanya orang kikir. Sering atau sedikit? Artinya tanpa kode itu sudah bermakna jarang. Namanya orang kikir ya, kadanglah dia berbuat dermawan. Ya kan? Nah, siapa tahu ada orang yang dia sangat suka, ya dia kasih walaupun dianya apa? Kikir, kan begitu. Betul enggak itu? Kan terjadi itu di lapangan. Iya enggak? Artinya tanpa kode sudah menunjukkan makna apa? Begitu. Sama dengan contoh pertama, kode yasdukul kadub. Ya al-kadub yasduk. Pendusta itu sudah kadang jujur. Kan enggak mungkin dia berdusta terus. Anda paham kan? Tapi kadang memang dia apa? Jujur. Artinya itu berarti kadang taklilnya itu tidak diambil dari apa? Kode. Itu kata mereka. Sebagian mereka menyangka seperti itu. Fa innahu illam yuhmal ala anna sudura dzalika minal bakhil wal kadub qalilun kana mutanaqido. Karena sungguh katanya kalau tidak dibawa bahasanya ada hal itu muncul dari kikir dan pendusta itu sedikit, maka akan bertentangan. Li'anna akhirul kalam yadfa'u awal. Karena akhir ucapan itu akan menolak awalnya. Gimana caranya gini? Kalau kita makna kode katanya bermakna jarang, nanti kan berarti gimana? Kan gini, lihat dulu tambah kode. Yasdukul kadub, apa artinya? Yasdukul kadub, apa artinya? Pendusta itu telah kadang jujur, kan begitu toh? Pendusta kadang jujur. Masuk lagi ke kode. Kadang-kadang pendusta jujur, gimana? Kadang pendusta jujur. Apa kaidahnya? Kadang tambah kadang kan jadi penetapan. Sering. Jadinya begitu maksudnya. Jadi kalau antum tidak katakan maknanya yang diambil taklil dari fiil bukan dari kode, akan bertentangan. Gimana caranya? Karena kadang tambah kadang jadinya penetapan nanti. Paham kan? Jelek antum iya enggak? Sama dengan antum bilang, tidak. Maksudnya? Naam. Begitu maksudnya. Karena nafi tambah nafi di mana itu dibahas? Pernah antum lewati itu? Ada disinggung di buku sebelumnya. Siapa yang ingat? Tufah sudah dibilang nafi isbat. Ketika belum membahas apa? Man fakka, ma fati'a, ma bariha, ma zala. Ma artinya nafi, zala artinya nafi. Nafi tambah nafi isbat. Makanya ma zala terus menerus. Padahal ma artinya tidak, zala artinya hilang. Tidak hilang. Aduh amin. Berarti ada. Sama dengan la buddha. La tidak. Buddha tidak. Berarti tidak boleh tidak. Berarti begitu. Sama ini maksudnya. Kalau antum tidak mengatakan begitu, maknanya bukan dari kode tapi dari bil, maka akan bertentangan antara akhir dan awal. Itu di antara mereka ada yang bilang begitu. Paham kan? Ada yang bilang begitu karena dari fiilnya. Tidak, itu hanya sangkaan. Itu hanya sangkaan. Kode menguatnya. Karena kalau tidak ada kode, kita tidak tahu kalau itu dia jarang. Ya kan? Bisa kan kita bilang gini kan. Yasdukul kadub. Bisa saja kita terjemahkan. Oh, si pendusta telah jujur. Artinya sudah tidak berdosa lagi. Kan bisa begitu. Tapi dengan ada kode, begitu. Ada bang? Dengan ada kode, langsung kita tahu, paham. Oh, kode yasduku. Oh, kadang dia jujur, hati-hati, kadang. Begitu maksudnya. Ada paham ini? Ini alhamdulillah selesai. Jadi tidak ada pertentangan antara awal sama akhir. Asabi yang terakhir, yang keenam, at-taksir. Yang ketujuh bermakna at-taksir. Bermakna apa? Banyak atau sering. Lawannya tadi. Qalahu Sibawai fi qaulihi, ya, dikatakan oleh Sibawai dalam ucapannya, qad atrukul kirna musfarron anamiluhu. Ya. Wa qalahu Zamakhsyari fi qaulihi ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama.
Bahaya Zamakhsyari ini. Ini salah besar dia di ayat ini. Iya, kita kan sudah bilang kalau masuk pada ayat tidak bermakna at-taklil atau apa? At-takfir, tapi bermakna apa? At-tahqiq. Paham? Ini di ayat ini kode naro. Berarti terjemahan apa? Sering kami lihat. Kami sering melihat taqalluba wajhika fis sama. Berbolak-baliknya wajah kamu ke langit. Bukan begitu. Ini sifat Allah. Kita katakan kami selalu melihat. Dah? Dulu, sekarang, akan datang, tidak pernah tidak melihat. Kan Allah tidak pernah tidak melihat. Karena melihat itu sifat dzatiyah. Tahu untuk melihat itu adalah sifat apa? Dzatiyah atau sifat dzatiyah. Dia bukan sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah itu terkait dengan kehendakan. Kalau Allah inginkan terjadi, kalau tidak, tidak. Seperti turun ke langit dunia. Itu kan sesuai dengan apa? Kehendak Allah. Karena itu sifat apa? Fi'liyah. Ini naro, melihat, itu sifat apa? Dzatiyah. Allah tidak pernah tidak bersifat dengannya. Lam yazal wa la yazal muttasifan biha. Terus menerus Allah bersifat dengannya. Maka makna yang cocok bukan takfir, tapi tahqiq di sini. Jadi contoh ayat ini tidak pas. Contoh dari si bawah itu yang pas. Qad atrukul kirna musfarron anamiluhu. Ya. Di sini maknanya apa? Seringnya ya saya meninggalkan al-kirna musfarron anamiluhu. Saya meninggalkan al-kirna apa itu? Musfarron, hijau. Kuning, jarinya. Anda paham ini? Di sini bermakna seringnya, sering. Iya, ada contoh di mana? Di Tufah sudah diberikan itu. Apa itu? Kodayan jahul mujtahidu. Di Tufah sudah diberikan itu bermakna takfir. Kodayan jahul mujtahidu. Apa artinya? Seringnya orang yang bersungguh-sungguh itu apa? Lulus. Iya kan? Kalau dia bersungguh-sungguh seringnya apa? Lulus. Kecuali ada masalah lain. Ya, berkelahi sama dosen. Ya, itu kan sedikit yang begitu. Tapi seringnya apa? Orang yang bersungguh-sungguh itu apa? Lulus. Antum bisa pahami? Itu contoh sudah lama itu di Tufah. Bermana takfir. Bermana apa? Takfir. Selesai. Anda usabi. Jenis yang ke-7. Maja'a ala sama niyati aujuh. Masya Allah. Apa yang datang di atas 8 sisi. Siapakah dia ini? Wahwal waw. Ternyata waw. Bahaya juga waw ini ya. Waw yang sering kita jumpai dalam kalimat. Itu datang dalam berapa? 8 sisi. Hati-hati. 8 sisi. Kita lihat. Wadhalika anna lana wawain. Yartafi'u ma ba'dahuma. Demikian itu kita punya 2 waw. Ini langsung 2. Kita punya 2 waw. Terropakkan apa yang setelah keduanya? Ada 2 waw setelahnya diropak. Wahuma keduanya adalah wawul istinaf 1. Kalau wawnya istinaf, apa waw istinaf? Waw yang menunjukkan jumlah baru. Nah, contoh linubayyina lakum wa nukirrum. Lihat, wa nukirru. Padahal kalau atof ke linubayyina kan dinasab. Tapi di sini tidak. Dia wa nukirru fil arhami manasya. Artinya jumlah ini baru, bukan, tidak ada hubungannya dengan sebelumnya. Tidak atof. Fa innaha law kanat lil atfi lan tasabal fi'il. Sungguh kalau dia atof maka akan ternasab fi'ilnya. Fi'ilnya akan ternasab. Jelas ini ya. Yang kedua wawul hal. Ada namanya waw haliyah, menunjukkan makna keadaan. Ini kalau dia waw haliyah setelahnya diropa. Karena jumlahnya yang dinasab. Iya kan? Fi mahalli nasbin hal kan begitu. Wa tusamma wawul ibtida aido. Ini waw haliyah dinamakan juga wawul ibtida. Mirip juga dengan yang pertama. Nah, ja'a zaidun wasyamsu toli'atun. Lihat wasyamsu. Kalau dibaca wasyamsa berarti waw ma'iyah. Iya kan? Kalau dibaca wasyamsa berarti waw apa? Waw ma'iyah kan? Setelahnya adalah maf'ul ma. Ini ndak diropa. Berarti dia menunjukkan waw apa? Waw haliyah. Berarti apa terjemahannya? Zaid datang dalam keadaan matahari terbit. Wasibawai yuqaddiruha
Sibawai takdirkan dengan id. Itu waw haliyah. Sibawai takdirkan dengan apa? Id. Yaitu takdirnya ja'a Zaidun id asyamsu toli'atun. Ketika terjemahannya. Paham ini? Datang Zaid ketika matahari terbit. Jelas kan? Wawawain yantasibu ma ba'daha. Dan ada dua waw dinasab setelahnya. Ini sudah 4 sisi jadinya. Ya kan? Ada dua waw dinasab setelahnya. Siapa itu? Wahuma, dia adalah waul maf'ul ma'ah 1. Waw maf'ul ma'ah. Ya kan? Sirtu wan nila. Apa artinya? Saya berjalan bersama Nil, sungai. Wawaul jama'. Dan ada namanya waul jama'. Maksudnya? Waul jama' apa? Maksudnya di sini waw jama' itu jama' apa yang sebelumnya dengan setelahnya. Waw yang menjama' apa yang sebelumnya dengan setelahnya. Lihat contohnya. Ad-dakhila al-mudhari al-masbuku binafin aw talab. Ya waw atof. Paham kan? Anu paham nih? Enggak ada waw atof. Waw ma'iyah. Yang diawalkan gini. Ada fa sababiyah dan ada waw ma'iyah. Syaratnya dia dinasab dengan an mutmaratan wujuban harus diawali oleh tolab dan nafi. Tolab ada berapa? 8 ditambah nafi 9. Yang ada syairnya di mana? Di Tufah. Anda bisa pahami? Ini namanya waw apa? Waw ma'iyah. Waw jama' maksudnya waw jama' waw ma'iyah. Paling mudahnya. Waw jama' adalah waw apa? Waw ma'iyah. Cuman bedanya tadi waw ma'iyah yang pertama itu maf'ul ma'ah. Setelahnya adalah isim. Kalau ini setelahnya adalah fi'il. Antum paham ini? Setelahnya adalah fi'il. Lihat, makanya beliau bilang ada kila al-mudhari al-masbuki binafin aw talab. Yang masuk pada fi'il mudhari yang diawali oleh nafi dan tolab. Tolab ada 8. Watu sama wawu sorf. Dinamakan juga dengan nama lain yaitu wawu as-sorf. Yaitu karena dia menjadikan setelahnya dinasab dengan ad mutmaratan wujuban. Lihat, walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Wa ya'lama dinasab fil mudhari setelahnya. Sudah paham bedanya yang pertama dan yang kedua? Sebenarnya sama-sama waw ma'iyah, maknanya bersama. Paham gak ini? Cuman yang pertama tadi waw yang dinasab setelahnya sebagai maf'ul ma'ah. Kalau ini yang dinasab setelahnya dengan an mutmaratan wujuban. Antum paham? Itu saja bedanya. Itu saja bedanya. Wa qauli Abil Aswad, dan perkataannya Abul Aswad, la tanha an khuluqin wa ta'tiya mitlahu. La tanha an khuluqin wa ta'tiya mitlahu. Jangan kamu melarang dari akhlak yang buruk sementara kamu mendatangi yang melakukan yang semisalnya. Wa ta'tiya kan dinasab itu. Ya, sebagai apa? Mansubian mutmaratan. Selesai. Wawawain yang jaruma ba'dahuma. Nah, ada 2 waw lagi dijer setelah keduanya. Sudah berapa itu? 6. Apa itu? Wahuma dia adalah wawul qasam 1, waw sumpah. Nah, wattini wazaitun, ini mudah, termudah sedunia. Yang kedua waw rubba. Yang kedua adalah waw apa? Waw rubba. Waw yang menunjukkan makna apa? Rubba kaqaulihi wa baldatin laisa biha anis. Wa baldatin wa rubba baldatin laisa biha anis. Wa rubba baldatin laisa biha anis. Kadang ada suatu negeri tidak ada padanya manusia. Nah, betul enggak? Iya kan? Kadang ada suatu negeri tidak ada padanya apa? Manusia. Jadi itu bukan demi, tapi apa? Kadang. Selesai. Wa wawan yakunu ma ba'dahu ma ala hasabi ma qablaha. Ini itu tadi, ini ketujuh. Dan ada satu waw apa setelahnya sesuai dengan apa yang sebelumnya. Waw apa ini? Mudah sekali. Ini adalah waw atau wahya wawul ataf, ini adalah waw ataf. Wahyal aslu wal ghalibu, inilah asal dan kebanyakannya. Wahya li mutlaqil jama', maknanya mutlak al jama', yaitu la tufidu tartiban wala ta'kiban. Kan tidak memberikan faedah berurut, tidak pula memberikan faedah langsung, bahkan mutlak jama'.
bisa sebelum dan setelah, bisa bersamaan. Bisa selang waktu, bisa tidak. Mutlak jamak. Ya, selesai kalau ini mudah, kan ini asal. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ya, ya kan? Ja'a Reza wa Reza. Tuh? Ya, Ja'a Reza wa Sunar. Paham kan? Ini waw atof. Waw atof. Yang terakhir ada namanya wawan yakunu dukhuluha fil kalam ka khurujiha. Ada waw masuknya dalam kalimat seperti keluarnya. Maksudnya ada sama dengan tidak adanya. Waw apa? Zaidah. Wahyal waw zaidah. Ini yang terakhir ke-8. Dia adalah waw tambahan. Tidak ada maknanya. Cuman kalau dalam ayat kita katakan silatan wa taukidan ta'adduban ma'al Quran. Nah, hatta idza ja'uha wa futihat. Anda paham gak ini? Abwabuha bidalilil ayatil ukhra. Dengan dalil ayat yang lain. Ayat yang lain tidak pakai waw. Ayat yang lain tidak pakai apa? Tidak pakai waw. Di ayat yang sama ya. Iya kan? Di ayat yang sama itu ketika bab surga, bab neraka dibedakan. Satu pakai waw, satu tidak. Itu menunjukkan waw di situ katanya waw apa? Waw zaidah. Masuknya sama dengan keluarnya, tapi dalam ayat menunjukkan taukid. Penduduk surga pakai waw, penduduk neraka tidak. Karena penduduk surga masuk surga itu ketok dulu pintunya. Paham? Kalau neraka dilempar ke bawah langsung. Anda paham kan? Jadi langsung dia. Ini fungsinya waw, menunjukkan taukid maknanya. Terus wakila innaha atifah. Tapi ada mengatakan itu waw atof itu. Tapi masalahnya atof ke mana? Iya kan? Wal jawab mahdhuf. Dia bilang jawabannya dihilangkan. Waqt takdir kana kait bakait. Maksudnya kan hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Sampai kalau mereka telah mendatanginya dan dibuka pintu-pintunya, maka akan begini, akan begini. Anda paham ini? Akan begini, akan begini. Paham kan? Wa qalu jama'atin, sekelompok lagi berkata, inna waw tsamaniyah. Ini aneh. Katanya ini waw yang menunjukkan tsamaniyah, waw 8. Karena ini pintu surga 8. Anda paham? Tahu itu? Kan gini, hatta idza ja'auha, sampai kalau mereka datang, wa futihat abwabuha, dan dibuka pintu-pintunya. Ini waw 8. Maksudnya dibuka 8 pintunya. Jadi mereka namakan dengan waw apa? Waw tsamaniyah. Gimana kalau nanti 3? Waw salasa. Anu ini. Jadi mereka bilang ini waw apa? Tsamaniyah. Waw tsamaniyah. Tapi pernyataan waw tsamaniyah ini adalah tidak kuat. Karena alasan mereka karena pintu surga adalah 8. Tidak masuk dalam ayat itu. Gimana kalau neraka? Neraka kan ada 7. Katanya begitu. Makanya tidak masuk itu waw. Jadi di surga pakai waw karena ada 8 pintunya. Ini waw tsamaniyah. Kenapa pas neraka tidak ada wawnya? Karena neraka 7 sih. Paham kan? Makanya tidak masuk apa? Waw. Anda paham mereka bilang? Nah ini. Iya. Wa inna minha, termasuk darinya katanya wasaminuhum kalbuhum. Yang ke-8 dari mereka adalah anjing mereka. Ya ini dipahami dari waw atau saminnya. Ini kan terlalu dipaksakan. Maka yang dibilang, kata beliau, la yardahu nahwi. Ini tidak diridhoi oleh ulama nahwu. Karena susah ini diridhoi. Gimana caranya? Iya agak susah. Paham pemadam? Susah ini, paham kan? Nanti kalau pemadam kebakaran ada 9 mobil, gimana? Waw 9. Iya kan kalau dia bilang sampai dia datang mobil-mobilnya pakai waw. Iya kan? Waw nanti waw berapa? Ini susah. Makanya dibilang tidak diridhoi oleh ahli nahwu. Wal qaulu bidzalika fi, dan berpendapat dengan itu, yaitu wawnya waw adalah waw tsamaniyah dalam firman Allah, wan nahuna 'anil munkar. Jadi mereka bilang wan nahuna 'anil munkar. Di sini adalah waw tsamaniyah. Karena coba antum hitung ayat sebelumnya. Coba kita lihat ayatnya. Ini kan di atof. Apa ayatnya itu? Coba lihat coba.
Wan nahun 8. Jadi dia hitung itu dari awal sampai di sini semuanya adalah 8. Jadi wau sebelumnya kan di sini wau 8. Terus di sebelumnya paham kan? Maka boleh bilang abad. Berpendapat dengan wau samania di ayat ini, ayat yang ini. Wan nahuna anil munkar, ini abad, lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Wabi, dan pada firman Allah, sayyibatin wa abkaro. Ini juga dia bilang apa wau samania. Coba menghitung di surat At-Tahrim. Apa di surat At-Tahrim? Muslimatin, mu'minatin, qanitatin, abidatin, taibatin, saihatin, taibatin, wa abkaro. Berapa itu? Ini wau samania, dohirul fasad. Nampak kerusakannya. Anda paham ini? Jadi kata beliau ini dibilang dipaksakan wau samania. Ini dohirul fasad. Ini nampak apa? Kerusakannya. Jadi yang pertama tadi itu dibilang layar dohun nahu. Tidak diridho oleh ulama nahu. Ayat yang kedua abad, lebih jauh lagi. Ayat yang ketiga dohirul fasad. Nampak kerusakan. Anda paham ini? Jadi tidak ada wau apa? Samania. Tidak ada wau samania. Dipahami ini? Selesai. Ana utamin, jenis yang ke-8 alias yang terakhir. Karena kita cuma berapa? Cuma 8 saudaraku. Iya, jami buka dulu Pak Sunan. Santai dulu. Iya. Ana utamin jenis ke-8. Jenis ke-8 dan ini terakhir dari bab 3. Maja'a ala itnai asyara wajahan. Apa yang datang di atas 12 sisi. 12. Masya Allah. Jadi ada kata dalam bahasa Arab itu 2 sisi, 12 sisi. Wahuwa ma. Ini adalah ma. Ma bermasalah sekali. Kita sudah pelajari sebagiannya. Ada ma mausul kan, ada ma istifham, ada ma masdariyah, ma nafiyah, terus ma ta'ajub. Sudah banyak yang kita ma syartiyah. Sudah banyak kan? Berarti sedikit sini. Berarti kan mudah yang lain kan? Alhamdulillah. Wahya ala darbain. Dia terbagi 2. Jadi 12 tapi terbagi 2. 12 sisinya terbagi 2. Ismiyatun. Pertama, dia ma ismiyah. Ma ini adalah isim. Wa aujuha sab'ah. Kalau dia sebagai isim maka ada 7 sisinya. Kalau dia sebagai isim maka sisinya ada berapa? 7. Pertama, ma'rifatun tamah. Dia bisa ma'rifah sempurna, yaitu tidak butuh kepada silah, tidak butuh kepada apa-apa, tidak butuh kepada jawaban, tidak butuh kepada silah, tidak butuh apa-apa. Paham? Nah contoh, fa ni'mahi, maka senikmat-nikmatnya adalah dia. Fa ni'mahi, asalnya nikma mahi. Ai fa ni'ma syai' ibda'uha. Maka sesuatu yang paling nikmat, jadi ma di situ bermakna asyai'. Ma di situ apa makna apa? Bermakna apa? Asyai' ibda'uha adalah nampaknya. Adalah nampaknya. Itu yang pertama, ma'rifat tamah, yaitu la yahtaju ila syai'. Tidak butuh pada sesuatu apapun. Tidak butuh kepada sila, tidak butuh kepada aid, tidak butuh kepada jawaban, tidak butuh. Iya. Yang kedua, wa ma'rifatun naqisah. Dia bisa ma'rifah tapi naqisah. Kurang, artinya butuh kepada dia orang wahyal mausula ini. Karena kalau dia ma-nya isim mausul ma'rifah atau nakirah? Kalau ma-nya isim mausul ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Butuh kepada apa? Sila. Itu namanya nakis karena dia butuh pada apa? Silatul mausul. Nah, ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Lihat. Setelahnya ada silahnya. Ai alladhi indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah. Yang ketiga syartiyah. Ma bisa syartiyah. Nah, contoh wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Tentunya kalau dia syartiyah butuh fi'il syarat dan jawaban syarat. Yang kelima, yang keempat bisa istifhamiyah.
Ma istifhamiyah berarti butuh jawaban dari istifham. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tanganmu itu wahai Musa? Ada paham kan? Ini pertanyaan. Terus kata beliau ciri-cirinya kalau istifhamiyah wa yajibu hadfu alifiha idza kanat majruratan. Masyaallah faedah besar. Wajib dihilangkan ya, dan wajib dihilangkan alifnya kalau dia dijer. Itu ma kalau jadi istifham wajib dihilangkan alifnya kalau dia dijer. Nah contoh amma yatasaalun, kan seandainya itu isim mausul ndak hilang alnya, ndak hilang alifnya. Tapi kalau hilang alifnya berarti dia bertanya, isim istifham. Ya, fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Paham gak ini? Bima hilang apanya? Alifnya, berarti dia siapa itu? Isim istifham. Walihada raddal Kisai alal mufassirin qaulahum fi, oleh karena itu Al-Kisai membantah ahli tafsir di ucapan mereka dalam firman Allah bima ghafara li rabbi innaha istifhamiyah. Ahli tafsir mengatakan itu ma-nya ma istifhamiyah. Tapi Al-Kisai membantahnya bukan. Kenapa? Karena kalau dia ma istifhamiyah pasti jatuh apanya? Alifnya. Di situ adalah ma mausula. Ma apa? Mausula. Antum paham ini? Jadi begitu. Wa inna majaza limadza fa'alta. Tapi sekarang ini kenapa ini? Limadza fa'alta. Tiada lain boleh limadza fa'alta. Kenapa dah hilang ini kan ada li? Dah. Li anna alifaha sorot hasfan bitarkib. Kan alifnya jadi di tengah-tengah susunan antara 5 dal. Paham gak itu? Kan ada 2 kalimat ini. Ma'ada bersama apa? Da. Asalnya 5 terus da. Alifnya jadi di mana? Jadi hasfan. Ya tak? Jadi pembatas antara 2 susunan itu. Makanya dia tidak bisa hilang. Fa'asbahat mausulatan. Fa'asbahatil mausulah. Maka dia mirip dengan apa? Mausul. Jelas ya? Itu alasannya. Selesai. Yang kelima, nakirotun tamah. Masya Allah, ternyata dia bisa bermakna nakiro sempurna. Tahu nakiro sempurna bermakna syai'un. Tadi kan asyai'u pakai al. Kalau ini bermakna apa? Syai'un. Tapi tidak butuh pada jawaban, tidak butuh pada apa-apa. Nakiro tamah. Nakiro tamah. Ya, kata beliau wadhalika fi thalathati mawadi'. Demikian itu pada 3 tempat. Nakiro tamah ini pada 3 tempat. Fi kullin minha khilaf. Tapi 3 tempat ini pada setiap dari 3 itu ada apa? Perselisihan. Ahduha salah satunya. Nah contohnya fani immahi, contoh sama dengan pertama tadi. Artinya mereka berselisih pendapat tentang ini ma-nya bermakna asyai atau bermakna apa? Syai'un begitu. Bermakna khusus atau bermakna apa? Umum. Jelaskan. Nakiro atau ma'rifah. Wa ni'ma ma. Lihat ini. Wa ni'ma ma sonakta. Ai ni'ma syai'an hi. Lihat. Contoh pertama kan fa ni'ma hi, takdirnya ni'ma syai'an hi. Nakiro. Wa ni'ma ma sonakta, takdirnya wa ni'ma syai'an sonakta. Sebaik-baik sesuatu yang kamu buat. Umum, apapun yang kamu buat itu adalah yang terbaik. Antum bisa paham ini? Maknanya apa nakiro. Wasani qauluhum, yang kedua ucapan mereka inni mimma an af'al. Inni mimma an af'al. Mana itu? Yang mana dia? Mimma. Itu asalnya apa? Mimma. Apa arti ini? Ai inni makhlukun min amrin huwa fi'li kada wa kada. Saya diciptakan dari perkara yang dia adalah perbuatanku demikian dan demikian. Wadzalika ala sabil mubalaghah. Demikian itu dia ucapkan biasanya untuk mentakbir sesuatu yang berlebihan. Ya, mithal khuliqal insan min ajal. Seperti ini contohnya. Manusia diciptakan dari ajal, ketergesa-gesaan. Kalau mau memang itu manusia. Betul Atir ya? Iya. Kalau sudah mau tidak bisa ditahan ya. Itu asal penciptaan apa? Manusia. Ini untuk apa nih? Mubalaghah. Untuk apa? Mubalaghah. Begitulah manusia. Begitulah manusia.
Paham ya? At-tsalits yang ketiga, at-ta'ajjub. Ternyata ma itu bisa bermakna apa? Ta'ajjub. Ini mudah. Ta'ajjub ma ta'ajjub ya. Nah, ma ahsana Zaidan ai syai'un. Kan kalau ma ahsana berarti syai'un nakiro. Syai'un hassana Zaidan. Wa qaulu Sibawai, dan ini adalah pendapatnya siapa? Sibawai, yaitu dia di situ ma-nya di situ nakiro. Jadi kalau ma di ta'ajjubiyah itu ma nakiro. Anda paham ini? Bukan ma ma'rifah. Ini pendapat Sibawai. Yang berikutnya, yang keenam, ini sisi yang keenam, wa nakiratun mausufah. Ma itu bisa nakiro tapi disifati. Berarti ini nanti qarib minal ma'rifah. Kakolim seperti ucapan mereka. Dan ini sisi keenam ya, jangan lupa itu. Sisi-sisinya ini, karena sebenarnya belum sebutkan wa nakiro tama itu yang kelima. Yang ini wa nakiro mausufah, ini keenam. Antum tulis sih. Yang pertama yang mana? Ma'rifat tama. Kedua, ma'rifat naqiso. Ketiga, syartiyah. 4, istifhamiyah. 5, nakiro tama. Cuma nakiro tama ada 3. Anda paham ini? Ya, sekarang yang keenam, wa nakiratun mausufah. Tulis itu nomor-nomornya supaya nanti tidak bingung. Ya kan? Yang keenam, karena saya dulu tulis nih, saya tulis. Makanya buku ini tidak boleh dibuang. Iya, karena banyak rahasianya di sini yang tidak ditahu sama antum. Banyak sejarahnya ini. Iya. Jadi ditulis-tulis itu yang keenam yang mana, nanti antum bingung. Iya. Ini yang keenam, wa nakiratun mausufah. Ada nakiro yang disifati. Nakiro tapi disifati. Kaqaulihim seperti ucapan mereka, marartu birajulin, marartu bima mu'jibin lak. Kenapa itu mu'jibin dijar? Na'at. Mana man'utnya? Ma. Anda bisa paham ini? Ma di situ nakiro. Na'atnya juga nakiro. Anda bisa paham ini? Jelas ini? Masya Allah. Ai bisyai'in mu'jib. Maknanya syai'. Ketika ma nakiro berarti selalu bilang syai'. Bisyai'in mu'jib. Wa minhu fi qaulin. Di antaranya juga adalah dalam ucapannya ni'ma ma sona'ta yang sebelumnya. Ni'ma syai'un sona'tahu. Wa minhu di antaranya juga adalah ma ahsana Zaidan. Sama juga. Semua ini kan nakiro. Ai syai'un mausuf bi annahu hassana Zaidan adim fahudifal khobar. Tapi di sini khobarnya dihilangkan, yaitu yang mana? Kalau yang ini ma ahsana Zaidan. Kan asalnya syai'un mausufun bi annahu hassana Zaidan adimun. Ini yang adimun ini dihilangkan. Kan adimun ini kedudukannya sebagai apa? Khobar dari syai'un. Kan mausufuna adalah apa? Naatnya. Iya. Yang ke-7, wa nakiratun mausufun biha. Kalau tadi nakiratun mausufatun, nakiro yang disifati. Kalau yang ini nakiratun mausufun biha, nakiro yang disifati dengannya. Artinya dia sebagai naatnya. Kalau tadi kan ada ma baru setelahnya ada naat. Kalau ini ada sebelumnya naatnya siapa? Ma-nya. Paham ini? Mausufun, kalau mausufatun dia disifati. Kalau mausufatun biha dia yang mensifati. Anda paham ini? Jadi karena dia isim, berarti kan bisa naat. Kan ini semua sebagai isim. Bisa sebagai naat. Contoh, matalam ma ba'udatan. Anda paham ini? Lihat, matalam ma ba'udotan. Jadi ma-nya itu apa? Naat. Mana man'utnya? Matalan. Sama dengan ini wa qaulihim perkataan mereka li amrin ma jada'a qasirun anfuhu. Lihat, li amrin ma. Amrin apa? Majrur kan karena ada siapa? Li. Ma-nya na'a. Paham kan? Ini namanya nakiro mausufun biha. Dia nakiro dan dia disifati dengannya. Dianya yang menjadi sifat. Jelas kan? Alhamdulillah. Ya, kata beliau ai matalan baligon fil haqarati li amrin adimin. Itu takdir daripada contoh itu tadi. Wakila inna ma harfun la maudi alha. Ada yang mengatakan ma di situ adalah harf, tidak ada kedudukannya dalam i'rab. Anda paham kan? Itu ada yang mengatakan seperti itu. Selesai yang ismiyah. Dia ada 7 sisi. Iya. Wa harfiyatun, dia bisa menjadi huruf. Itu ma bisa menjadi siapa? Huruf.
Wa aujuhuha khamsah. Dan sisinya ada berapa? 5. Karena kan sudah 7, berarti sisa 5. Karena jumlah semuanya berapa? 12. Yang pertama nafiyatun. Dia bisa menjadi ma nafiyah. Fata'malu fil jumalil ismiyah. Maka dia beramal pada jumlah apa? Ismiyah. Amal laisa fi lugatil hijazin. Amalannya laisa pada bahasanya orang-orang apa? Hijaz, dengan syarat yang disebutkan di mana? Di mutamimah, yaitu tidak digandengkan dengan in, ya, tidak khobarnya tidak digandengkan dengan illa, khobarnya tidak mendahului isimnya, ma'mulnya tidak mendahului khobarnya, kecuali ma'mulnya berupa dhorob atau jar majrur, semuanya sudah lewat di mana? Silakan dikembalikan ke sana. Nah, contoh mahada basyaron, mahada basyaron, mana fi jaziyah, hada isimnya, basyaron adalah apa? Khobarnya. Contoh kedua apa? Yang disebutkan di mutamimah. Mahunna ummahatihim. Mahunna ummahatihim. Itu kan 2 contoh dalam Al-Quran. Paham ya? Selesai. Yang kedua, wa masdariyatun ghairu dzarfiyah. Ada dia kadang berupa ma masdariyah tapi bukan dzarfiyah. Karena ada ma masdariyah dzarfiyah. Karena sebelum dama. Kan ada ma yang masuk di mana? Di dama. Ya kan? Yang ma dama. Ini ma yang masuk di dama. Ma apa? Ma masdariyah dzarfiyah. Tapi sekarang ini yang ini ma masdariyah ghairu dzarfiyah. Itu huruf. Ada ma masdariyah tapi bukan dzaraf. Seperti bima nasu yaumal hisab. Bima itu ma masdariyah, itu bukan nafi. Bukan nafi. Iya. Karena sebab mereka lupa yaumal hisab. Jadi bukan yang maknanya, bukan. Binya bisa babiyah. Paham? Karena sebab mereka lupa yaum al hisab. Ay binisyanihim iyah. Jadi tidak ada lagi ma artinya. Karena ma masdariyah tidak diartikan. Iya. Yaitu karena sebab lupanya mereka kepadanya. Yaitu kepada hari hisab. Wa masdariyatun dzarfiyah. Ini khusus kalau dia masuk pada siapa? Dama. Ada ma masdariyah dzarfiyah. Nah, madum tuhayya. Selalu contohnya itu muddata muddata dawami hayya. Bisa ditakdir ke masdar, terus dia didatangkan mudanya kan dia menggantikan dzaraf. Selesai. Itu ke berapa? Hah? Kan ketiga itu, ini berarti ke 10. Nah, kan tadi ke 8 nafiyah, ke 9 masdariyah ghair dzarfiyah, ke 10 masdariyah dzarfiyah, ke sekarang ke berapa? 11. Wakafatun anil amal. Ada makafah. Ada ma yang menahan dari beramal. Artinya kalau ada ini ma, apa yang sebelumnya tidak beramal kepada yang setelahnya. Namanya ma apa? Ma kafa anil amal. Wahya salatatu aqsam. Ma kafa ini ada 3. Pertama, kafatun an amali rofa. Menahan dari amal rofa. Kaqaulihi, seperti ucapannya penyair. Sodati wa atwalti as-sududa wa qallama. Wa qallama. Wisalun ala tulis sududi yadumu. Mana dia? Ya? Lihat, belum bilang faqalla fi'il. Wa ma'kafah antolab bil fa'il. Masya Allah. Dan ma itu menahan qalla dari mencari fa'il. Jadi karena ada qalla, ada ma, qalla enggak jadi punya fa'il. Enggak jadi saudara begitu. Asalnya fi'il punya apa? Fa'il kan begitu. Tapi karena ada mak jadi apa? Nggak jadi punya, nggak jadi cari. Dia bilang malaki. Iya. Takut sama mak, batal, tertahan amalannya. Tertahan amalannya. Kemudian terus wisolun kena bisrofa. Seharusnya kan kalau dia kan atau jauh. Iya. Seharusnya kan dia fa'il dari siapa? Kolla. Tapi kolla sudah masuk siapa? Ma. Sekarang apa wisol? Kata beliau wa wisalun fa'il. Bi fi'ilin mahdhuf. Tapi fa'il untuk fi'il yang dihilangkan.
yufassiruhul fi'lul madkur, ditafsirkan oleh fi'il yang disebutkan, wa huwa yadumu, yaitu yadumu. Paham kan? Yaitu yadumu, yaitu wa qallama yadumu wisalun ala tulis sududi yadumu. Begitu. Anda bisa paham ini? Bisa pahami itu? Alhamdulillah. Wala yakunu wisalun mubtada, hati-hati. Wisal tidak bisa mubtada. Kenapa? Li'annal fi'lal makfuf la yadkhulu illa 'alal jumalil fi'liyah. Hati-hati, ini alasannya. Karena fi'il yang ditahan dari beramal itu, yaitu qallama, itu tidak masuk kecuali pada jumlah apa? Fi'liyah. Antum bisa pahamin? Makanya kita tidak takdirkan wisalun sebagai apa? Mubtada. Karena kalau dia mubtada berarti qallama masuk pada jumlah ismiyah. Itu tidak boleh. Karena fi'il yang ditahan amalannya itu masuk pada jumlah apa? Fi'iliyah. Makanya kita katakan takdirnya fi'il yang dihilangkan. Kemudian kata beliau rahimahullah, walam takuffu ma minal af'al illa qalla wa tala wa kathura. Garis gitu. Itu penting sekali. Dan ternyata ma tidak menahan dari fi'il kecuali qalla, tola, kathura. Hanya ini, jangan sampai antum nanti bilang dorobama. Iya, sama dengan pukul ma ya. Iya, mirip-miripnya itu. Iya, enggak. Dia hanya menahan amalannya siapa? Ini dia, qalla, tola, dan kathura. Jadi qallama, tolama, kathuroma, itu yang dia tahan. Itu yang dia tahan. Iya, dari beramal. Ini faedah, maksudnya bagus sekali faedahnya. Iya kan? Wakafatan an amalan nasab wa rofa. Dia bisa menahan dari amalan nasab dan rofa. Kalau tadi kan cuma menahan amal apa? Rofa. Kalau ini langsung sekaligus nasab dan rofa. Ya pada inna. Ya menasab rofa kan hanya inna. Iya kan? Makanya beliau bilang wadzalika ma inna wa akhwatiha. Demikian itu bersama siapa? Inna dan saudari-saudarinya. Innama annama ka'annama lakinnama laitama la'allama. Anu paham ini? Itu dia. Contohnya innamallahu ilahu wahid, batal. Paham kan? Jelas ini kan? Jelas kan? Jelas kan? Walaupun dinukil di kitab juga sebelumnya bahwa dia tidak masuk pada laita. Dan kalaupun masuk dia tidak menahan dari beramal. Tetap dia, kalaupun masuk dia tidak menahan dari beramal, tetap beramal dan tetap khusus pada jumlah ismiyah. Di Mutamimah sudah disinggung itu. Iya. Kemudian yang berikutnya wakafaan amalil jar. Dia juga bisa menahan dari amalan jar, tentunya kalau masuk pada huruf jar. Nah, rubbama yawaddul ladina kafaru. Rubbama yawaddu. Lihat, rubba itu kan huruf jar, masuk pada isim. Seharusnya, tapi di sini sudah bisa masuk pada apa? Fi'il, karena sudah tertahan dari beramal. Wa qawlihi kama sayfu amrin lam tahunhu mudharibuhu. Kama sayfu, dibaca sayfu. Itu menunjukkan dia apa? Dia apa? Dia batal amalannya, ditahan oleh siapa? Ma. Waktu lifafima ataliyata ba'da ataliyati ba'd, dan diperselisihkan pada ma yang terletak setelah ba'd. Apakah ma yang terletak setelah ba'd itu juga akan kafah? Kaqaulihi, seperti ucapannya a'alaqatan ummal walidi bu'aidama afnanu ra'sika katsagomil mukhlisi. Mana dia? Bu'aidama. Bu'aid dari kata apa? Ba. Fakila kafa li bu'aid. Maka ada yang mengatakan dia kafa untuk bu'aid anil idofah. Menahan bu'aid dari idofah. Kan masalahnya kan qabl dan ba selalu menjadi mudhaf. Anda paham ini? Nah, sekarang ada ma, maka dia menahan dia dari mana? Dari menjadi mudhaf. Setelahnya tidak jadi mudhaf pun ilai. Maka yang dibaca afnanu. Maka yang dibaca apa? Afnanu. Diapain? Dibaca rofa. Paham? Wakila masdariyah. Tapi ada juga mengatakan itu ma masdariyah. Itu adalah ma masdariyah. Ini diantara yang mengatakannya. Tapi yang benar itu tadi kan semuanya dinamakan ma apa? Ma kafah. Sisi terakhir, dan ini yang keberapa? Yang ke-12.
wa zaida, selalu terakhir dia. Ada namanya ma apa? Zaida. Wa tusamma hiya wa ghairuha minal hurufiz zawaid, dan dinamakan dia, ini terakhir baru singgung ya, dinamakan dia dan selainnya dari huruf-huruf tambahan silatan wa ta'kidan, sebagai silatan dan ta'kid. Nah, fabima rahmatin amma qalilin, ciri-cirinya dia tetap beramal apa setelah sebelumnya itu tetap beramal kepada setelahnya. Lihat itu amma qalilin, beramal ke an. Padahal ada apa? Ada ma. Paham ini? Beramal bi, padahal ada siapa? Ma. Fabima rahmatin, tetap bijar. Itu menunjukkan ma-nya di situ adalah apa? Zaidah, untuk menguatkan makna. Ai fabi rahmatin wa an qalilin. Selesai bab 3. Alhamdulillah kita cukupkan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan ke-13 sebentar.